Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik sahabat manisnya Hijrah Channel dimanapun Anda berada, yang insya Allah Allah muliakan dan diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan lahir dan batin, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kali ini, video kali ini saya akan membahas kajian kitab Fathul Mu'in lanjutan dari yang kemarin ya. Dimana kemarin sudah mencapai atau sudah ke bab pembahasan silsilah Imam Syafi'i ya, bermadzhab Imam Syafi'i. Jadi yang sudah dijelaskan di video yang lalu, Imam Syafi'i itu masih dalam keturunan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kakeknya Imam Syafi'i itu kakek yang ke-9 adalah Abdul Manaf, dan Abdul Manaf itu adalah orang yang sama dengan kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di yang ketiga, kan Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf. Nah, ini Abdul Manaf ini adalah orang yang sama dengan Abdul Manaf Imam Syafi'i yang kakek yang ke-9. Kan Imam Syafi'i itu nama aslinya Muhammad bin Idris ya. Idris bin Abbas, Abbas bin Utsman, Utsman bin Syafi'i, Syafi'i bin Sa'ib, Sa'ib bin Ubaid, Ubaid bin Abi Yazid, Abi Yazid bin Hashim, Hashim bin Muttalib, dan Muttalib bin Abdul Manaf. Jadi kakek yang ke-9. Nah, kalau di jalur Imam Syafi'i, Abdul Manaf itu adalah kakek yang ke-9. Kalau di jalur baginda Nabi Muhammad SAW, kakek yang ketiga, Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf ya. Itu adalah orang yang sama. Jadi Imam Syafi'i dengan baginda Nabi itu sepupu ya, masih misanan ya, misanan gitu ya. Masih dalam keturunan Quraisy. Bangsa Quraisy adalah bangsa yang terhormat, masih keturunan anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nah, terus kata Syafi'i itu, kenapa Imam Muhammad bin Idris itu dikenal dengan kata Syafi'i, Imam Syafi'i, padahal nama aslinya adalah Muhammad bin Idris ya. Nah, Syafi'i itu adalah nama kakeknya yang ketiga, kan Muhammad bin Idris, Idris bin Abbas, Abbas bin Utsman, Utsman bin Syafi'i. Nah, Syafi'i ini adalah kakeknya yang ketiga, yang ketika masih bayi, yang bernama Syafi'i ini dibawa oleh ayahnya yaitu Sa'ib ya, di perang Badar malam pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Jadi kakeknya itu Sa'ib membawa anak bayi yang bernama Syafi'i. Nah, Syafi'i itu diajak perang di perang Badar ya. Sa'id masuk Islam sambil menggendong bayinya yang bernama Syafi'i tadi ya. Jadi kedua-duanya itu adalah sahabat Rasulullah. Karena kenapa? Kemarin di video yang sebelumnya dijelaskan bahwa syarat menjadi sahabat itu pertama ketemu sama Kanjeng Nabi Muhammad, yang kedua ketemunya di bumi, yang ketiga beriman sama Nabi, yang keempatnya ketemu sama nabinya sudah diangkat menjadi rasul. Nah, kebetulan perang Badar itu Nabi sudah diangkat jadi rasul. Jadi kakeknya itu Sa'ib dan Syafi'i itu dua-duanya sudah menjadi sahabat rasul gitu. Makanya Imam Syafi'i memilih gelar Asy-Syafi'i ya, memilih gelar Asy-Syafi'i. Nah, kisah Imam Syafi'i itu ya, beliau itu ibundanya Fatimah ketika umur 2 tahun sudah menjadi yatim ya, Syafi'i itu. Kemudian ibundanya Fatimah membawa ke Mekah.
Dan di Mekah Imam Syafi'i itu masuk ke ketika umur 5 tahun masuk ke TK tahfiz ya. Kalau sekarang itu Taman Pendidikan Quran ya. Kalau zaman dulu masih namanya ya di Mekah itu. Pokoknya ketika masih kecil beliau pengen masuk ke pengajaran tahfiz itu, pelajaran itu ya. Cuman beliau adalah orang yang tidak punya ya, tidak berada atau miskin gitu ya. Alhasil tidak bisa dijadikan siswa di sana. Dan akhirnya beliau mengintip sambil nguping di luar gitu ya. Dan siswa-siswa yang lain di sana yang sudah pada bayar itu udah di kelas ya. Kalau beliau di luar ya, kalau di luar. Tapi sungguh dahsyatnya dan cerdasnya beliau malah lebih pintar dibanding siswa-siswa yang di dalam. Bahkan siswa-siswa yang di dalam pun belajar ke beliau ya. Dan dalam umur 7 tahun qadarullah beliau sudah tahfiz Al-Qur'an, yaitu hafal dari juz 1 sampai juz 30. Nah, dari situlah Imam Syafi'i diberi beasiswa ya dari Mekah itu ya, gubernur Mekah. Beliau diberikan beasiswa untuk belajar ke Imam Malik ya, ke Imam Malik. Begitu. Beliau itu lahir di Gajah ya tahun 150 Hijriah. Sekarang sudah 1400 lebih ya. Sekarang berarti sekitar sudah 1000 tahun ya, 1000 tahun lebih. Nama beliau dikenang sampai sekarang, bahkan segi keilmuannya dipakai ya sama ulama-ulama sekarang. Dan ulama-ulama sekarang bermazhab Syafi'i. Alhamdulillah di Indonesia banyak yang bermazhab Syafi'i. Itu berkahnya ilmunya beliau sampai sekarang masih dikenal dan diikuti, mazhabnya diikuti ya sampai sekarang. Nah, Imam Syafi'i itu ketika umur 7 tahun beliau sudah hafal kitab Imam Malik yang dikarang Imam Malik, yaitu kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta itu adalah hadis-hadis Rasulullah yang sahih, yang sahih dan tidak diragukan lagi. Hadisnya bukan dhaif atau maudhu atau apa ya, itu hadisnya sahih. Itu ketika Imam Bukhari belum ada, Imam Muslim belum ada. Jadi zaman dulu tuh Al-Muwatta itu kitab sahihnya Imam Malik. Nah, dalam kitab Al-Muwatta itu lebih dari 4000 hadis berserta sanad-sanadnya beliau sampai hafal. Dan Imam Malik pun terkejut dengan kecerdasan Imam Syafi'i ya. Dan akhirnya diangkat menjadi murid. Beliau belajar di sana. Sesudah begitu beliau langsung pergi lagi belajar ke Kairo kalau nggak salah, atau ke Palestina ya. Pokoknya sesudah dari Imam Malik beliau langsung belajar lagi begitu. Nah, di umur 15 tahun beliau sudah bisa berfatwa, dan salah satu syarat untuk berfatwa itu harus hafal lebih dari 10.000 hadis Nabi ya, beserta sanad-sanadnya. Itulah kecerdasan beliau. Dan beliau wafat ketika umur 54 tahun ya. Nah, dalam usia sesingkat itu beliau mencapai kedudukan tingkat ulama mujtahid mutlak ya. Yang dimana pangkat tersebut susah didapatkan untuk menjadi mujtahid seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu kisah Imam Syafi'i yang benar-benar anak yang cerdas dan memang perlu kita contoh. Mudah-mudahan anak-anak kita seperti Imam Syafi'i. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa sammaituhu bi qurratil ain.
Saya namakan kitab ini dengan Qurratul Ain. Bayani muhimmati ahkamiddin, yang menjelaskan hal-hal penting tentang hukum-hukum agama. In takhbatuhu wa hadza syarhu minal kutubil mu'tamadati. Ringkasan tersebut dan syarah ini kami ambil dari sumber kitab pegangannya. Li Syaihina Khotimatil Muhaqqiqin, milik guru kami yang menjadi penutup ulama muhaqqiqin, Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami, yakni Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami. Wa baqiyatil mujtahidin, dan ulama mujtahid yang lain, mislu Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad az-Zubaidi, seperti Syekh Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad az-Zubaidi radhiyallahu anhuma wa masyayikhina. Semoga Allah meridhoi keduanya dan dua gurunya, guru kami. Bisyaikhil Islam, yakni Syekhul Islam Al-Mujaddidi Zakaria, itu Al-Mujaddid Zakaria Al-Ansari, ya. Syekh Islam Al-Mujaddid Zakaria Al-Ansari. Wal Imamil Amjadi Ahmad Al-Muzajjadil Zubaidi, dan Al-Imam Amjad Ahmad Al-Muzajjad Az-Zubaidi rahimahumallahu ta'ala, semoga Allah senantiasa mengasihi keduanya. Wa ghairihim, dan dari selain mereka, min muhaqqiqil mutaakhirin, semua yakni dari ulama muhaqqiqin kurun akhir atau ulama mutaakhirin, ya. Mu'tamidan, kami berpegangan ala majazama bihi Syekhul Mazhabin Nawawi, dengan pendapat yang telah disepakati oleh Syekhuna Mazhab Imam Nawawi, Warrafi'iyu, dan Imam Rafi'i. Pan-Nawawiyu, maka kemudian Imam Nawawi, pamuhaqqiqul mutaakhirin, dan ulama muhaqqiqin kurun akhir yang lain, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka. Rajian min Rabbina, kami berharap dari Tuhan kami, Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, ayang tapi'a bihi, semoga kitab ini bermanfaat, bihi al-azkiya, bagi para cendekiawan atau orang-orang yang cerdik atau orang-orang yang pintar, ya. Al-uqala'u, yakni orang-orang yang berakal. Wa antakirra bihi, dan semoga Allah menyejukkan, bisa babihi, dengan sebab kitab ini, aini godan, mata kami esok. Aini godan, mataku esok. Al-yawmal akhir, yaitu di hari akhir. Bin nazari ila wajihil karim, dengan memandang zat Allah yang maha mulia. Bukrata wa asyiya, di pagi dan di sore hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi musannif Syekh Zainuddin Al-Maribari ini mengambil referensi-referensi dari ulama muhaqqiqin al-mutaakhirin, ya. Pertama dari Syekh Ibnu Hajar al-Haytami, terus ke Syekh Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad az-Zubaidi, terus ke Syekh Islam Al-Mujaddidi Zakaria Al-Ansari, terus Syekh Imam Al-Amjad Ahmad Al-Muzajjad Al-Zubaidi, ya. Dan semua ulama-ulama muhaqqiqin yang kurun waktu terakhir atau mutaakhirin. Jadi referensinya Imam Syafi'i, Syekh Zainuddin Al-Maribari ini tidak sembarang membuat kitab ini. Ada referensi-referensi dari ulama-ulama muhaqqiqin, ya,
dari ulama-ulama terdahulu yang memang sudah tidak diragukan lagi kualitas keilmuannya ya. Nah, ini adalah muqaddimah terakhir ya, muqaddimah bagian terakhir. Dan ditutup beliau dengan kata rojian min rabbina ar-rahman ayyang tapi abihi al-azkiyah. Beliau berharap dari Allah Tuhan kami ya, yang maha pengasih, supaya kitab ini bermanfaat ya, bermanfaat bagi orang-orang yang berakal dan orang-orang yang cerdas, lil khassah wal ammah, bagi orang-orang yang berilmu atau orang-orang awam dan khusus ya, gitu. Dan alhamdulillah doa beliau diijabah sampai sekarang. Kitab ini sangat masyhur di pesantren-pesantren dan di perkuliahan Islam kelas tinggi, selalu ada kajian kitab ini ya. Tidak terlepas dari kitab Fathul Mu'in ini. Terus beliau berharap dengan sebab membuat kitab ini, beliau dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti yaumal akhir aini godan, yaitu mata kami di hari akhir atau mata kami di hari esok, dengan bin nazari ila wajhil karim, dengan memandang zat Allah yang maha mulia, bukrotau wa asyiya, di pagi hari dan sore hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi ketika di surga itu tidak semua orang bisa memandang zat Allah ya. Surga itu ada tingkat-tingkatannya, ada level-levelnya. Ada yang bisa memandang zat Allah itu di pagi hari dan sore hari. Ada juga yang bisa memandang zat Allah itu di pagi saja. Ada juga yang di sore saja. Ada juga yang 3 hari sekali baru bisa memandang zat Allah. Ada juga yang seminggu sekali baru bisa memandang zat Allah. Ada juga yang 2 minggu sekali. Ada juga yang sebulan sekali. Bahkan ada yang setahun sekali baru bisa memandang zat Allah. Itu tergantung kualitas-kualitas ibadah mereka dan tingkatan mereka di surga begitu. Jadi sudah dijelaskan kemarin di video sebelumnya bahwa kalau mengerjakan yang wajib-wajib saja dan menjauhi larangannya serta berpuasa di bulan Ramadan full, itu bagi orang miskin ya, yang tidak diwajibkan zakat, tidak diwajibkan haji, dan dengan tata cara ibadah yang benar, yang sah, maka kata Nabi, na'am, anta bakal masuk surga gitu ya. Tapi surganya mungkin surga yang maksudnya levelnya nggak tinggi gitu ya, surga rendah gitu ya. Nah, kalau surga yang Firdaus itu yang level tinggi, itu kita bisa memandang zat Allah di pagi dan sore hari. Nah, untuk mengejar itu semua, kita perlu ilmu ya. Kita perlu ilmu dengan menambah ibadah yang sunnah-sunnah dan menambah fadilah-fadilah, serta menjauhi hal-hal yang membuat dosa dan maksiat ya, atau dosa besar gitu ya. Itu semua perlu ilmu ya. Karena dalam kitab Zubad, Syekh Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan tiap-tiap orang yang beribadah tanpa ilmu, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya akan ditolak ataupun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya kita belajar ilmu fikih ya. Pentingnya kita belajar ilmu tasawuf, pentingnya kita belajar ilmu tauhid. Nah, ketiga ilmu ini fardhu ain yang kita harus belajar, fikih, tauhid dan tasawuf ya. Nah, untuk video kali ini sampai di situ dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat Manisnya Hijrah Channel semua. Apabila ada salah penerangan dari saya, mohon dimaafkan. Itu murni kebodohan saya. Dan apabila benar, itu hakikatnya ilmu dari Allah melalui perantara lisan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.